Ya dari sini mudah untuk mengambil kesimpulan bahwa AHY harus dapat panggung di Pilpres 2024 ini, teman-teman. Menang kalah itu urusan belakangan. Ini demi pamor AHY agar tidak makin tenggelam jika dia tidak ikut Pilpres. Tapi apapun alasannya, serakah itu tidak baik. Terlalu ambisius itu mengerikan sekali. Nanti kalau kalah dan terjatuh, malunya bukan main. Ya, kita lihat saja nanti, teman-teman, langkah Anies nanti seperti apa. Kalau memang Anies kembali diisukan bermasalah, pasti SBY akan ketar-ketir lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, sebelum menonton video ini silahkan klik tombol subscribe bagi yang belum. Dan bagi teman-teman yang sudah, silahkan klik like, komen, dan juga share videonya. Baik teman-teman, kembali video saya kali ini saya membahas soal SBY yang menurut pandangan saya terkait dengan pernyataannya itu, yang dia bilang akan turun gunung, itu semata-mata karena SBY panik. Karena beberapa waktu yang lalu Anies Baswedan dipanggil oleh KPK. Pemanggilan Anies oleh KPK ini tentunya terkait dengan kasus Formula E awal September lalu, diduga membuat SBY ini panik, teman-teman. Dan dia merasa risau. Nah, kerisauan SBY ini itu terlihat jelas melalui pernyataan dugaan pengaturan Pilpres 2024 yang bakal tidak jujur dan adil. Bahwa yang dikhawatirkan SBY itu dikaitkan dengan soal pemanggilan Anies ke KPK. Kenapa SBY harus risau kalau Anies Baswedan ini dipanggil ke KPK? Kenapa SBY ini nampaknya agak gelisah kalau Anies ini gagal maju seperti yang dipersepsikan SBY? Ya, karena kalau kita tahu, kalau Anies ini dijegal bolak-balik ke Kuningan, dalam hal ini KPK, maka sudah pasti AHY sulit untuk berpasangan dengan Anies Baswedan ini agar bisa maju di Pilpres 2024, teman-teman. Ya, AHY ini tentunya tidak akan ada harapan jika Anies Baswedan ini gagal untuk nyapres. Nah, Anies dan AHY, mereka ini mempunyai potensi untuk maju duet di Pilpres 2024 mendatang. Ya, artinya kalau Anies tidak bisa maju di Pilpres 2024, AHY hampir pasti tertutup peluang untuk maju. Karena kita tahu bersama bahwa hampir semua partai dan calon-calon lain tidak ada yang menyebut nama dari AHY, teman-teman. Ya, kita melihat di koalisi KIB, Anies bahkan nyaris tidak disebut. Kalau kita melihat juga pada Gerindra dan PKB, itu sudah jelas-jelas mereka mengusung Prabowo. Apalagi kalau kita berbicara PDIP, yang memang sejak awal ogah untuk koalisi dengan Demokrat akibat masa lalu. Apalagi ditambah dengan pidatonya SBY yang membabi buta, membuat PDIP kian berang dan bisa dikatakan haram untuk berkoalisi dengan Demokrat. Ya, hal ini juga, teman-teman, yang membuat SBY menyebutkan soal turun gunung. Entah kapan SBY naik gunung, kita tidak tahu, teman-teman. Nah, turunnya SBY dari gunung katanya untuk menyelamatkan Demokrat, terutama kursi untuk AHY di 2024. Itu pasti sudah jelas soal SBY turun gunung. Ini pasti ada kaitannya dengan AHY, teman-teman. Kalau kita googling tentang SBY turun gunung, dia ini sudah turun gunung beberapa kali. Dan rata-rata semuanya itu demi anaknya, bukan demi kepentingan bangsa. Isu-isu yang dibuat hanya untuk demi kepentingan anaknya.
pada video lama yang pernah saya tampilkan bahwa SBY berbicara soal pihak-pihak yang menuduh pemilu curang. Dan sekarang malah SBY yang ikut-ikutan curiga. Ya dari sini mudah untuk mengambil kesimpulan bahwa AHY harus dapat panggung di Pilpres 2024 ini, teman-teman. Menang kalah itu urusan belakangan. Ini demi pamor AHY agar tidak makin tenggelam jika dia tidak ikut Pilpres. AHY harus ditampilkan sebanyak dan seeksis mungkin. Tapi kuncinya hanya ada pada Anies, teman-teman. Keputusan ada di tangan PKS dan Nasdem juga, yang dari awal tertarik untuk mencalonkan Anies. Ya, Anies pun kita tahu posisinya ini belum aman juga. Nasdem out, Anies pun jadi penonton saja. Dan AHY makin gigit jari, sehingga SBY pun makin tidak tenang di masa tuanya ini, teman-teman. Makanya SBY sampai takut kalau capres dan cawapres ini hanya ada 2 pasang. Ini bisa saja sangat mungkin terjadi. Tapi SBY tidak menginginkan itu. Lalu dia bikin gaduh dan dengan pidato murahan kelas teri busuk. Padahal kita tahu bersama Pilpres 2014 dan 2019 hanya ada Jokowi dan Prabowo yang bersaing. Tapi toh pada saat itu SBY adem-adem saja, tidak ngambek dan bikin ulah. Sekarang malah dia mau turun gunung lagi. Ya pasti ada apa-apanya. Apalagi kalau bukan demi anak sendiri yang tidak becus dan tidak kompeten. Dan harus digandeng bapaknya setiap saat. Ini saja adalah bukti kalau AHY ini tidak bisa mandiri tanpa SBY. Bagaimana mau memimpin negara? Sudah pasti tidak akan bisa. Dan kalau dipaksakan memimpin, maka negara ini akan menjadi amburadul dan acak-acakan. Mungkin bisa lebih parah dari zamannya SBY dulu. Demi ambisi SBY, AHY seolah jadi kelinci percobaan. Ya dulu kalau tidak lepas karir di militer, mungkin nasibnya tidak akan suram seperti sekarang. Atau mungkin AHY juga yang berambisi sehingga SBY memfasilitasi dan menyokong dia. Hanya mereka yang tahu alasannya, teman-teman. Tapi apapun alasannya, serakah itu tidak baik. Terlalu ambisius itu mengerikan sekali. Nanti kalau kalah dan terjatuh, malunya bukan main. Ya kita lihat saja nanti, teman-teman, langkah Anies nanti seperti apa. Kalau memang Anies kembali diisukan bermasalah, pasti SBY akan ketar-ketir lagi. Tapi menurut saya, kunci dari semua ini adalah Nasdem, teman-teman. Jika Nasdem keluar, maka selesailah sudah urusannya. Mimpi AHY akan sirna. Ambisi dari Anies akan hancur berantakan. Dua-duanya harus jadi penonton dengan hati kesal dan air mata yang tertahan di balik kelopak mata. Bagaimana menurut teman-teman? Baik teman-teman, saya kira sampai di sini video saya. Terima kasih bagi teman-teman yang masih tetap setia menonton channel ini. Jika video ini sangat bermanfaat bagi teman-teman, silahkan di-share sebanyak-banyaknya. Terima kasih.